silaturahim itu ada dari dua kata. Yang pertama dari sila. Sila itu pakai shot ya. Sila itu artinya hubungan, ya, hubungan. Nah, rahim ini ya rahim artinya sayang. Nah, silaturahim itu punya dua makna, ya. Rahim secara khusus itu artinya memang ada hubungan darah. Orang yang mungkin dari satu nenek ataukah satu ibu dan lain sebagainya. Memang ada hubungan rahim dari kandungan. Nah, kemudian rahim secara umum adalah kasih sayang. Orang yang mendapat kasih sayang, yang menyadari dirinya bahwa dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selama bulan Ramadan melaksanakan ibadah saum, melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, kemudian dia sampai di bulan Syawal, dia merasakan bahwa dia mendapatkan nikmat dari kasih sayang Allah itu. Maka ia pun kembali menebarkan nikmat itu, nikmat kasih sayang itu di muka bumi kepada saudara-saudaranya. Nah, siapa yang pertama kali mengajarkan tentang silaturahim, mengunjungi ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba bayangkan Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina, sementara anaknya Nabi Ismail itu tinggal di Mekah. Nah, jarak dari Palestina ke Mekah itu tidak kurang dari 1.200 kilo. Kira-kira sekarang mungkin dari sini ke NTT kali ya. Ya kira gitulah. Kalau Jawa aja kan 1.000 kilo kan. Nah, tambah lagi sana. Nah, ya kira-kira begitu. Itu jauhnya ditempuh dengan naik kuda atau naik onta. Kalau naik kuda lebih cepat. Ya. Kalau naik onta bisa 2 pekan itu. Pada zaman itu kan belum ada mobil, ya, belum ada alat transport lain, adanya hanya kuda dan onta. Itu beliau dari Palestina pergi datang silaturahim menemui anaknya yang di Mekah. Itu bukan hanya sekali, berkali-kali. Ya, berkali-kali, hampir setiap tahun beliau melakukan demikian. Dalam riwayat itu disebutkan ada 3 kali yang jelas itu Nabi Ibrahim pergi dari Palestina ke Mekah untuk menemui anaknya. Ini yang hebatnya, justru orang tua yang menemui anaknya. Ya, orang tua yang menemui anaknya. Kalau orang tua sekarang maunya ditemui, kan gue yang lebih tua gitu. Ya, abangannya kayak gitu. Gue yang lebih tua, bukannya lo yang datang ke rumah gue, kan gue yang lebih tua. Jadi merasa, ini enggak, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim enggak gitu. Justru orang tua itu, kenapa? Karena orang tua itu sudah lebih mapan dia. Kalau dia sehat, dia punya kemampuan, justru sebenarnya orang tua itulah yang hendaknya mendatangi anak-anaknya. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah tentang silaturahim ini ada kisah tentang seorang sahabat, anak dari Umar bin Khattab, namanya ya Ibnu Umar ya, anaknya Umar. Ibnu Umar ini dia sering ke Mekah. Ya, sering ke Mekah, mungkin dia punya perkebunan di Taif gitu. Dia sering ke Mekah. Kadang dia ke Mekah itu naik kuda, kadang naik onta, tapi lebih suka dia naik keledai. Sekali waktu dia naik keledai, dia pakai sorbannya, dia naik keledai, di tengah jalan dia jumpa dengan orang Arab Badui. Ya, dia panggil, "Wahai Arab Badui sini, mau kemana? Saya mau pulang." "Jauh tempatmu." "Ya, masih jauh." Nah, pakailah, dikasih oleh Ibnu Umar keledainya ini. "Pakailah keledaiku dan pakailah sorbanku ini." Nah, dikasih sorbannya, dipasangkan sorban itu. Kenapa dipakai sorban? Karena di sana panas. Ya, kalau dia tutup sorban itu, kepala jadi adem, ya, tidak terlindung lah, tidak jadi panas. Nah, begitu Ibnu Umar memberikan keledainya dan sorbannya kepada orang Arab Badui. Nah, bahkan ada seorang sahabat yang mengatakan, "Wahai Ibnu Umar, sudah betul yang engkau laksanakan itu. Engkau sudah memanjangkan silaturahim. Ketahuilah bahwa ayah dari orang Badui itu adalah teman dari ayahmu, sahabat dari ayahmu." Jadi ayah orang Badui ini adalah sahabat dari Umar bin Khattab. Nah, jemaah yang insya Allah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ibnu Umar mau memberi begitu saja keledainya, kemudian memberi begitu saja sorbannya kepada orang Arab Badui ini. Nah, inilah karena apa? Rasa ingin memberi, rasa tolong menolong. Maka dalam silaturahim itu, yang pertama silaturahim itu memanjangkan umur, kata Rasulullah. Jika umur kamu 70 tahun, maka mungkin akan ditambah oleh Allah entah berapa tahun kemudian. Ya.
Silaturahim itu memanjangkan umur. Yang kedua, silaturahim itu memasukkan kamu ke dalam surga, ke surganya Allah. Ya, karena Allah katakan di dalam surah An-Nisa ayat 1 itu, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ya, ini saya ambil penggalan tengahnya saja. Ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu, allazi tasaalun, bagaimana orang-orang yang memohon, yang berdoa, yang meminta kepada Allah, wal arham, dan peliharalah silaturahim. Nah, ini perintah Allah, innallaha kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kamu, dan raqiba itu artinya sangat dekat. Ya. Nah, jemaah yang insyaallah kita mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah, maka Allah yang perintahkan untuk menjaga silaturahim ini, maka kita silaturahim ini memanjangkan umur, menambah rezeki, memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Ibnu Qayyim katakan bahwa pintu surga itu ada 8, ya. Pintu salat, pintu zakat, pintu sedekah, pintu sedekah, pintu apa lagi ya? Ada 8 ya. Pintu puasa, ya, Ar-Rayyan, pintu puasa, pintu jihad, ya, dan pintu silaturahim. Nah, pintu terakhir itu silaturahim. Kita nanti di akhirat kita nggak tahu berada di pintu yang dekat mana. Karena surga itu sangat luasnya. Jarak dari pintu ke pintu itu 500.000 tahun, kata Ibnu Qayyim. Ya, pengetahuan beliau. Maka jika seandainya kita termasuk orang yang memanjangkan silaturahim, insya Allah kita bisa masuk dari salah satu pintu surga. Mungkin kita masuk dari pintu silaturahim itu setidaknya. Insya Allah kita semua bisa berjumpa lagi nanti di dalam surganya Allah, karena kita adalah termasuk dalam rombongan-rombongan orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, yang senantiasa berusaha untuk menjaga takwanya, dan insya Allah mendapatkan ampunan dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nasrul minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.